Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fil qawli wal amali wan niyyah. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang kitab As-Sirat Al-Mustaqim, masih menjelaskan mengenai sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjelaskan mengenai sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin sudah kita sebutkan bahwa kalam Allah Subhanahu wa taala yang zati, yang merupakan sifat zatnya, itu bukan huruf yang beriringan, yang saling susul menyusul seperti kalamnya makhluk. Namun kita jelaskan juga bahwa apabila ada seorang di antara kita yang membaca kalam Allah, membaca Al-Quran, maka bacaan orang tersebut adalah huruf, suara, bahasa yang tidak azali. Adapun kalau sifat kalam Allah, maka itu adalah azali. Dan ini yang dinukil oleh para ulama, perincian seperti ini. Jadi ketika dikatakan kalam Allah, itu ada dua pengertian. Dengan makna sifat zatnya Allah, dan juga dengan makna yang dibaca oleh hamba ketika dia sedang baca Al-Quran. Nah, sekarang kita akan menjelaskan lebih detail permasalahan ini. Pengarang rahimahullah menyebutkan wal Qur'anu lahu itlaqan yutlaqu ala lafzil munazzali ala Muhammad wa 'alal kalami dzatil azali alladzi laisa huwa biharfin wala sautin wala lughatin arabiyyatin wala ghairiha. Fa in qusida bihil kalamu dzati fa huwa azaliyun laisa biharfin wala saut. Wa in qusida bihi wa bisairil kutubis samawiyyati lafdzul munazzal faminhu ma huwa bil lughatil ibriyah wa minhu ma huwa bil lughatis suryaniyah. Wa hadhihi al-lughat wa ghairuha min al-lughat lam takun mawjudatan fa khalaqaha Allah ta'ala fa sarat mawjudatan wallahu ta'ala kana qabla kulli syai' wa kana mutakalliman qablaha wa lam yazal mutakalliman wa kalamuhu alladhi huwa sifatuhu azaliyun abadi wa huwa kalamun wahidun. Kita terjemahkan, wal Qur'anu lahu itlaqan. Jadi Al-Qur'an ini mempunyai dua penggunaan, dua pemakaian. Yutlaqu ala lafzil munazzali ala Muhammad. Jadi yang pertama adalah digunakan untuk menyebut lafal yang diturunkan, al-lafzul munazzal. Jadi lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti di Al-Qur'an, di ayat Al-Quran yang berbunyi wa idza qara'tal Qur'an fattabi' Qur'anah. Atau ketika orang mengatakan qara'tu ruba Al-Quran, saya membaca seperempat Al-Quran. Qara'tu nisfal Quran, saya membaca setengah Al-Quran. Nah, ini berarti dengan pengertian yang pertama, yaitu digunakan untuk menyebut lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 'alal kalami dzatil azali alladzi laisa huwa biharfin wala sautin wala lughatin arabiyyatin wala ghairiha. Kemudian penggunaan yang kedua adalah digunakan untuk menyebut al-kalam az-zati. Jadi sifat kalam Allah Subhanahu wa taala yang zati, azali, tanpa permulaan, yang bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa Arab, dan juga bukan bahasa yang lainnya. Juga bukan merupakan bahasa yang lainnya. Jadi ini maksudnya adalah sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dikehendaki oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mereka mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Jadi para ulama itu ketika mengatakan Al-Qur'an kalamullah, Al-Qur'an adalah kalam Allah ghairu makhluk, bukan makhluk, maka yang dimaksud oleh mereka adalah sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas azali, abadi, bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa.
Fa in qusida bihi al-kalamu dzati fa huwa azaliyun laisa biharfin wala sautin. Nah, ini mempertegas apa yang sudah kita sebutkan. Jadi apabila yang dimaksud dengan Al-Qur'an adalah al-kalam az-dzati, jadi kalam Allah yang merupakan sifat zat Allah, maka ia adalah azali tanpa permulaan, bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa, bukan seperti makhluk. Wa in qusida bihi wa bisairil kutubis samawiyyati al-lafzul munazzal faminhu ma huwa bil lughatil ibriyah. Namun apabila yang dikehendaki, yang dimaksud dengan Al-Qur'an dan seluruh kitab-kitab langit samawi yang lainnya adalah lafal yang diturunkan kepada nabi-nabi tersebut, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Dawud atau para nabi yang lainnya. Faminhu ma huwa bil lughatil ibriyah, maka jika demikian ada di antara kitab tersebut yang menggunakan bahasa Ibrani. Jadi kita tahu bahwasanya sebagian kitab yang diturunkan kepada sebagian para nabi itu dengan menggunakan bahasa Ibrani, seperti Taurat dan Zabur. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Wa minhu ma huwa bil lughatis suryaniyah, dan ada juga yang menggunakan bahasa Suryani seperti kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan ada juga yang dengan menggunakan bahasa Arab yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhil lughat wa ghairuha minal lughat lam takun mawjudatan. Jadi bahasa ini yang kita sebutkan dan bahasa yang lainnya yang tidak kita sebutkan, maka awalnya adalah tidak ada, belum tercipta. Fa khalaqahallahu ta'ala, kemudian diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fasarat mawjudatan, kemudian menjadi ada. Wallahu ta'ala kana qabla kulli syai', adapun Allah subhanahu wa ta'ala maka ada sebelum segala sesuatu ada. Wa kana mutakalliman qablaha, dan Allah sudah disifati dengan sifat kalam sebelum bahasa-bahasa tersebut diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yazal mutakalliman, jadi Allah subhanahu wa ta'ala ya ada sebelum diciptakannya bahasa-bahasa tersebut, dan Allah subhanahu wa ta'ala ya dengan sifatnya itu adalah azali dan abadi. Wa kalamuhu alladhi huwa sifatuhu azaliyun abadiyun wa huwa kalamun wahidun. Jadi Allah bersifat kalam sebelum bahasa tersebut ada, dan selamanya Allah subhanahu wa ta'ala bersifat kalam, dan kalam Allah yang merupakan sifatnya adalah azali dan abadi, dan kalam Allah ini adalah kalam yang satu. Saya lanjutkan. Di sini pengarang rahimahullah menyebutkan wa hadhil kutubul munazzalatu atau wa hadhil kutubul munzalatu kulluha ibaratun an dzalikal kalam adzatil azali al abadi wa la yalzamu min kaunil ibarati hadisatan kaunul mu'abbari anhu hadisan. Ala tara annana idza katabna ala lawhin aw jidarin Allah faqila hadza Allah, fahal ma'na hadza anna ashkalal huruf al-marsumati hiya dzatullah? La yatawahhamu hadza aqilun. Innama yufhamu min dzalika anna hadhil huruf ibaratun 'anil ilahi alladhi huwa mawjudun ma'budun khaliqun likulli syai'. Wa ma'a hadza la yuqal al-Qur'an wa ghairuhu minal kutubil munzalati makhluk. Jadi wa hadhil kutubul munzalah, kitab-kitab ini ya, kitab yang tadi sudah kita sebutkan, Al-Qur'an, Az-Zabur, At-Taurat, kemudian Injil, kulluha ibaratun an dzalikal kalami dzatil azaliyil abadi, merupakan ibarah ya, merupakan ungkapan yang menunjukkan akan adanya sifat kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi tersebut seluruhnya adalah ibarah atau ungkapan dari al-kalam az-zati yang azali dan abadi.
Kemudian wala yalzamu min kaunil ibarati hadisatan kaunul mu'abbari anhu haditha. Jadi ketika ditegaskan bahwa ibarah atau yang dijadikan ungkapan, yang digunakan sebagai ungkapan adalah baharu, hadis, ini tidak meniscayakan bahwa al mu'abbar anhu, sesuatu yang diungkapkan itu adalah baharu. Ala tara annana idza katabna ala lauhin aw jidarin Allah, bukankah kita melihat, kita mengetahui apabila kita menulis di papan atau di tembok lafal Allah, faqila, kemudian dikatakan hadzallah, ini adalah Allah. Fahal ma'na hadza anna ashkal al-hurufil marsumati hiya dzatullah? Apakah ini berarti bahwa bentuk-bentuk huruf yang tertulis ini adalah zat Allah? La yatawahhamu hadza aqilun. Tidak seorang pun dari orang yang berakal yang memahami hal seperti itu. Orang yang berakal tidak akan memahami seperti itu. Inna ma yufhamu min dzalika anna hadzal huruf ibaratun 'anil ilahi alladzi huwa mawjudun ma'budun khaliqun likulli syai'. Namun yang dipahami dari perkataan tersebut, dari huruf-huruf tersebut, tidak lain dan tidak bukan adalah bahwa huruf-huruf ini merupakan ungkapan tentang Tuhan yang ada, bahwa ada Tuhan yang namanya Allah, yang berhak disembah, yang merupakan pencipta segala sesuatu. Ini yang dipahami dari ungkapan tadi. Ketika orang menuliskan lafzul jalalah, kaligrafi di papan, di tembok, di kertas dan seterusnya, kemudian dia membaca Allah, ini adalah Allah. Ya, maksudnya seperti itu, bahwa tulisan ini menunjukkan akan adanya Tuhan yang berhak disembah, yang merupakan pencipta segala sesuatu. Wa ma hadza la yuqalu al-Qur'an wa ghairuhu minal kutubil munzalati makhluq. Namun demikian tidak boleh serta-merta dikatakan bahwa Al-Qur'an dan juga kitab-kitab suci yang lainnya adalah makhluk. Tidak boleh dikatakan tiba-tiba Al-Qur'an makhluk, kemudian Az-Zabur makhluk, atau Taurat makhluk, seperti itu. Lakin yubayyanu fi maqamit ta'lim anna lafzul munazzal laisa qa'iman bidzatillah bal huwa makhluqun lillah. Tetapi dijelaskan dalam konteks pengajaran, dalam majelis-majelis ta'lim, bahwa lafal yang diturunkan al-lafzul munazzal bukanlah zat Allah Subhanahu wa taala, bal huwa makhluqun lillah. Akan tetapi ya, lafal-lafal tersebut, bahasa tersebut, kata tersebut merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu hurufun yasbiqu ba'daha ba'dan. Kenapa demikian? Karena ia adalah huruf-huruf yang sebagiannya mendahului sebagian yang lain. Wa ma kana kadzalika haditsun makhluqun qat'an. Dan sesuatu yang seperti itu adalah baharu dan makhluk secara pasti, tidak bisa dibantah oleh akal bahwa yang mendahului satu sama lain, yang sebagiannya mendahului satu sama lain, ini merupakan makhluk, baharu, ada awal mulanya dan seterusnya, ada akhirannya dan seterusnya. Lakinnahu laisa min tasnifi malakin wala basharin fahuwa ibaratun 'anil kalami dzatil ladzi la yusafu bi annahu arabi wala bi annahu ibrani wala bi annahu suryani wa kullun yutlaqu 'alaihi kalamullah. Namun kita jelaskan di sini bahwa memang kata tersebut, lafal tersebut adalah makhluk, ya, merupakan ungkapan yang menunjukkan akan adanya sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Walaysa min tasnifi malakin, namun bukan karangan dari malaikat. Jadi Al-Qur'an, Az-Zabur, At-Taurat, Al-Injil ini bukan karangan dari malaikat. Wala basyarin, dan juga bukan karangan dari Rasulullah atau para nabi yang lainnya yang diturunkan kitab-kitab suci tersebut kepada mereka. Fahuwa ibaratun 'alil kalami dzati. Jadi kitab tersebut atau lafal-lafal tersebut merupakan ungkapan yang menunjukkan akan adanya sifat kalam Allah Subhanahu wa taala yang zati. Alladzi la yusafu bi annahu arabi. Jadi dan sifat kalam tersebut
tidak disifati, tidak dikatakan bahwa menggunakan bahasa Arab. Wala bi annahu Ibrani, juga tidak menggunakan bahasa Ibrani. Wala Suryani, juga tidak menggunakan bahasa Suryani. Jadi sifat kalam Allah ini bukan bahasa Arab, bukan bahasa Suryani, juga bukan bahasa Ibrani. Wa kullun yutlaqu alaihi kalamullah, dan semuanya itu masing-masing dinamakan, disebut dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengertian, dengan penjelasan, ay anna sifatal kalamil qaimati bidzatillah yuqalu laha kalamullah wal lafzul munazzalu alladhi huwa ibaratun anhu yuqalu lahu kalamullah. Jadi dengan pengertian bahwa sifat kalam Allah itu juga disebut dengan kalamullah. Jadi sifat atau kalamullah yang merupakan sifat kalam Allah ya disebut kalamullah, dan lafal yang diturunkan yang merupakan ungkapan yang menunjukkan sifat kalam Allah juga disebut dengan kalamullah. Jadi masing-masing dari keduanya, baik sifat kalam Allah itu sendiri disebut kalamullah, dan juga lafal yang merupakan ungkapan akan adanya sifat kalam Allah juga disebut dengan kalamullah. Wal itlaqani min babil haqiqah li'anna al-haqiqata imma lughawiyyatun wa imma syar'iyyatun wa imma 'urfiyyah. Wa itlaqul Qur'an 'ala lafzil munazzal haqiqatun syar'iyyatun falyu'lam dzalik. Jadi dua penggunaan ini, wal itlaqan, dua penggunaan ini yang sudah kita jelaskan, penggunaan Al-Qur'an dengan pengertian lafal yang diturunkan atau dengan pengertian sifat kalam Allah merupakan penggunaan secara hakikat, penggunaan dengan makna aslinya, dengan makna yang sesungguhnya. Li'anal haqiqata imma lughawiyatun, karena hakikat itu ada kalanya haqiqah lughawiyah. Jadi hakikat secara bahasa. Hakikat secara bahasa. Misalnya penggunaan dabah dengan pengertian binatang yang berkaki empat. Ini adalah haqiqah lughawiyah. Kemudian haqiqah syar'iyah, ada kalanya haqiqah syar'iyah. Seperti yang kita sebutkan ini, penggunaan Al-Qur'an dengan makna atau penggunaan kalamullah dengan pengertian Al-Qur'an, yaitu al-lafz al-munazzal. Ini juga merupakan haqiqah syar'iyah. Seperti penggunaan kata salat dengan pengertian perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ini adalah contoh dari haqiqah syar'iyah. Kemudian ada kalanya juga haqiqah urfiyah. Ini pembahasannya lebih detail di ilmu usul. Nah, wa itlaqul Qur'ani 'ala lafzil munazzal haqiqatun syar'iyyatun, dan penggunaan Al-Qur'an untuk menyebut lafal yang diturunkan adalah haqiqah syar'iyyah. Falyu'lam dzalik, maka hendaknya ini dipahami dan diketahui dengan benar. Wa taqribu dzalik kama taqaddam anna lafzul jalalati Allah ibaratun an dzatin azaliyyin abadi. Wa idza qulna na'budullah fadzalika dzat wal maqsud. Wa idza kutiba hadzal lafdhu faqila ma hadza yuqalu Allah bima'na anna hadhil huruf tadullu ala dzalika dzatil azaliyil abadi la bima'na anna hadhil huruf hiya dzatul ladzi na'buduh. Jadi kita akan memberikan pendekatan supaya lebih dipahami permasalahan ini sebagaimana mestinya. Wa taqribu dzalik, pendekatannya supaya lebih memahamkan kepada kita adalah kama taqaddam, seperti yang sudah lewat, anna lafzul jalalati Allah, bahwa lafal jalalah Allah ibaratun an dzatin azaliyyin abadi, merupakan ungkapan tentang zat Allah yang azali dan abadi. Wa idza qulna na'budullah, jadi kalau kita mengatakan kita menyembah kepada Allah, fadzalika dzatuhul maqsud, maka yang kita maksudkan adalah zat Allah. Jadi kalau kita mengatakan kita menyembah Allah, Tuhan kita adalah Allah, yang kita yakini sebagai pencipta alam semesta adalah Allah, maka maksudnya adalah zat Allah. Yang kita maksud adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kutiba hadzal lafdhu faqila ma hadza yuqalu Allah. Dan kalau kita menuliskan atau kita membaca, kita menyebut berzikir, maka kita mengatakan suara ini adalah suara berbunyi Allah.
kita menulis Allah, kita katakan ini adalah tulisan yang kalau dibaca itu bunyinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bimana dengan pengertian anna hadhil huruf, bahwa ini huruf-huruf ini alif, lam, ha, atau suara ini Allah, alif, lam, ha, tadullu ala dzalika zat, menunjukkan zat tersebut al-azali al-abadi, yang ada tanpa permulaan, tanpa akhiran. Jadi itu yang kita sembah, zat yang tanpa permulaan, tanpa pengakhiran, itu yang kita sembah, bukan suara yang berbunyi Allah ini, atau tulisan yang kalau dibaca berbunyi Allah, bukan itu yang kita sembah, bukan huruf-huruf yang bentuknya seperti itu yang kita sembah, melainkan adalah zat yang ditunjukkan oleh tulisan itu dan suara itu. La bima'na anna hadhil huruf hiya dzatul ladzi na'buduhu, bukan dengan pengertian bahwa zat tersebutlah yang kita sembah. Jadi ini yang dimaksudkan bahwa dimaksudkan ketika dijelaskan mengenai al-ibarah, perbedaan antara al-ibarah dan al-mu'abbar anhu. Jadi tadi sudah kita sebutkan bahwa la yalzam min kaunil ibarati hadisatan kaunul mu'abbari anhu hadisan. Jadi tidak mesti ketika ibarahnya ini hadis, kemudian yang diungkapkan ini mu'abbar anhu ini kemudian juga ikut-ikutan hadis, tidak, karena di sini jelas bahwa al-mu'abbar anhu yaitu Allah Subhanahu wa taala ini azali, sedangkan ibarahnya yang digunakan untuk mengungkapkan Allah berupa tulisan, berupa suara, itu adalah hadis. Jadi ini adalah pembahasan kita mengenai sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Saya harapkan dipahami sebagaimana mestinya, dan harus kita yakini bahwa sifat kalam Allah Subhanahu wa taala adalah azali, abadi, tanpa permulaan, tanpa penghabisan, bukan berupa huruf, bukan berupa suara, bukan berupa bahasa. Dan apabila kita menyebutkan Al-Qur'an, itu punya dua makna seperti yang sudah kita jelaskan, dengan makna lafal yang diturunkan dan dengan makna ya menunjukkan sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, penggunaan seperti ini penggunaan yang legal, sebagaimana dalam Al-Qur'an umpamanya di surat At-Takwir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laqaulu rasulin karim." Innahu laqaulu rasulin karim. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa Al-Qur'an ini dibacakan oleh malaikat Jibril. Ya. Jadi maksudnya apa? Walaupun kita katakan ini adalah kalam Allah, maka dengan pengertian lafal yang diturunkan, yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Jadi bukan di sini maksudnya malaikat Jibril ini membaca sejatinya sifat kalam Allah Subhanahu wa taala, bukan, tetapi beliau ini membaca sesuatu yang menunjukkan akan adanya sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini innahu laqaulu rasulin karim adalah malaikat Jibril. Mudah-mudahan bermanfaat ini kajian kita tentang sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya mengenai sifat al-iradah, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dipahami sebagaimana mestinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.